Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa setia CNBC Indonesia. Selamat datang di rangkaian acara BNI Emerald Market Outlook. Kita berikan tepuk tangan sebagai apresiasi untuk BNI. Event ini merupakan bentuk komitmen BNI Emerald dalam memberikan expert advisory kepada nasabah setia BNI. Tentunya dengan semangat BNI Emerald, Your Life Enhanced, dan BNI dengan setia selalu memberikan layanan wealth management, banking yang lebih personal dan terintegrasi. Mulai dari perencanaan keuangan, akses produk investasi, serta layanan premium di dalam dan luar negeri. Acara ini akan menjadi wadah untuk sharing knowledge, update mengenai kondisi pasar keuangan dan investasi, baik secara global maupun domestik, evaluasi tahun 2025, dan seperti apa prospek ekonomi di tahun 2026. Pada Mei 23 lalu telah diluncurkan wajah baru yaitu BNI Private Beyond Wealth. Dengan semangat ini BNI tentunya sangat menghargai setiap langkah hadirin tidak hanya sekedar mencapai tujuan dan impian finansial, namun turut mendampingi sebagai partner dalam membangun dan mencapai tujuan finansial lintas generasi. Tentunya diiringi dengan advisory dan senior relationship manager dan investment specialist dari BNI. Di kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan terima kasih sedalam-dalamnya atas dukungan yang luar biasa dari partner manajer investasi BNI, yaitu BNI Asset Management, Manulife Asset Management Indonesia, Bahana TCW Investment Management, Ashmore Asset Management Indonesia, Trimegah Asset Management, Shailendra Capital, Batavia Prosperindo Asset Management, BNP Paribas Asset Management, Schroder Investment Management Indonesia, dan BRI Manajemen Investasi. Bapak dan Ibu, perkenalkan saya Safrina Nasution, jurnalis ekonomi dari CNBC Indonesia, dan selama beberapa jam ke depan saya yang akan menemani hadirin Bapak dan Ibu terhormat dalam dialog khusus bersama para narasumber yang tentunya dapat memberikan insight strategis, perspektif baru, serta pemahaman yang lebih komprehensif bagi seluruh hadirin dan pemirsa dengan tema Portfolio Strategy in the Pro-Growth Policy Era. Sebelum kami lanjutkan, izinkan saya menyapa terlebih dahulu yang terhormat Wakil Direktur Utama BNI, Ibu Alexandra Askandar. Selamat sore, Ibu. Segenap jajaran direksi dan senior leaders dari BNI, selamat datang di rangkaian acara ini. Saya juga turut ingin menyapa Managing Director Treasury dan Antara Indonesia, Bapak Ali Setiawan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Pak Ali. Lalu saya turut ingin menyapa SEVP Research BNI Sekuritas, Bapak Erwan Teguh. Kita berikan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk Pak Erwan. Lalu saya juga ingin turut menyapa yang terhormat Chief Economist BNI, Bapak Leo Putra Rinaldi. Tentunya saya ingin berterima kasih atas kehadiran seluruh segenap nasabah setia BNI Private dan BNI Emerald, serta partner bisnis BNI dan Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang telah menyempatkan waktu untuk hadir pada rangkaian acara BNI Emerald Market Outlook. Dan sebagai pembuka acara ini, mari kita akan simak bersama terlebih dahulu opening speech yang akan disampaikan oleh Wakil Direktur Utama BNI, Ibu Alexandra Askandar. Kita berikan apresiasi setinggi-tingginya untuk Ibu Sandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang kami hormati, Managing Director Treasury dan Antara Indonesia, Bapak Ali Setiawan. Yang kami hormati, segenap nasabah setia BNI Private dan BNI Emerald, serta mitra bisnis BNI.
SEVP Research BNI Sekuritas, Bapak Erwan Teguh, Chief Economist BNI, Bapak Leo Putra Rinaldi, Bapak Ibu Direksi SEVP dan seluruh senior leaders BNI yang saya banggakan, serta Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena sore hari ini kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat, walafiat, dalam suasana penuh kebahagiaan, dalam event BNI Emerald Market Outlook 2025 dengan tema Portfolio Strategy in the Pro-Growth Policy Era. Secara khusus, kami ingin menyampaikan salam hormat dari Pak Dirut, Bapak Putrama Wahyu Setiawan, yang mohon maaf tidak dapat menyapa secara langsung. Bapak Ibu mendadak berhalangan karena ada acara yang tidak dapat diwakilkan. Kami juga ingin menyapa Bapak Ibu nasabah korporasi, komersial, dan institusional yang hadir pada sore hari ini, yang tentunya menjadi kehormatan sekaligus dorongan bagi kami di BNI untuk terus menghadirkan solusi finansial yang menyeluruh, tidak hanya dari kebutuhan bisnis korporasi, tetapi juga dari sisi personal melalui layanan private banking dan Emerald. Bapak Ibu yang kami hormati, melalui pendampingan Relationship Manager Private Banking dan Emerald, BNI senantiasa berkomitmen memberikan layanan yang terintegrasi mulai dari perencanaan keuangan, akses produk investasi prioritas, advisory berkala, hingga pengalaman layanan premium di dalam dan luar negeri. Kami berharap layanan ini dapat menjadikan BNI sebagai mitra terpercaya yang berkembang besar bersama para nasabahnya. Komitmen tersebut sekaligus kami wujudkan melalui BNI Emerald yang secara konsisten memberikan expert advisory kepada nasabah, termasuk penyampaian update serta insights mengenai perkembangan pasar keuangan dan investasi, baik secara global maupun domestik, untuk mendukung Bapak Ibu dalam mengoptimalkan strategi pengelolaan portfolio secara personal. Bapak Ibu yang kami hormati, kita sama-sama memahami tahun 2025 ini kita lalui dengan berbagai tantangan global, dengan berbagai pemberitaan seperti ekspektasi pertumbuhan ekonomi global yang melambat, proteksionisme perdagangan global, serta tren inflasi dan kebijakan suku bunga yang terus menjadi perhatian. Indonesia sendiri juga mengalami berbagai tantangan dan perubahan, antara lain perubahan dari sisi kebijakan politik dan pemerintahan, serta kebijakan ekspansi ekonomi dari sisi fiskal dan moneter. Meskipun volatilitas dan perubahan tidak dapat dihindari, namun kami percaya bahwa iklim investasi di Indonesia terus bertumbuh dan tetap memberikan peluang. Hal ini tercermin juga dari kinerja bisnis wealth management di BNI. BNI mencatat pertumbuhan aset under management atau AUM pada segmen wealth management yang saat ini difokuskan pada segmen private dan Emerald tumbuh sebesar 14% mencapai 22,3 triliun rupiah posisi Oktober 2025. BNI juga mencatat minat investasi tertinggi nasabah pada produk reksadana yang tercermin dari pertumbuhan AUM reksadana sebesar 120% sepanjang tahun berjalan hingga akhir Oktober 2025. Adapun jenis produk yang mencatatkan pertumbuhan paling signifikan
adalah reksadana pendapatan tetap yang tumbuh 4 kali lipat, di mana reksadana pendapatan tetap dengan underlying aset obligasi memang menjadi instrumen yang memperoleh dampak apresiasi kuat dalam tren penurunan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia serta stimulus fiskal oleh pemerintah. Pendalaman pasar produk investasi juga senantiasa kami dorong, salah satunya melalui aplikasi Wonder by BNI, di mana dalam 1 tahun terakhir, transaksi subscription reksadana melalui e-channel mencatatkan pertumbuhan volume transaksi sebesar 20 kali lipat dan frekuensi transaksi sebesar 6 kali lipat. Pertumbuhan ini merupakan buah dari kepercayaan para investor kepada BNI, dan atas hal ini kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh nasabah setia BNI atas kepercayaannya kepada BNI, dan tentunya kami berkomitmen menjaga kepercayaan ini melalui kerjasama dan dukungan dari partner manajer investasi terpercaya yang juga turut hadir dalam acara di sore hari ini. Komitmen kami terhadap akses produk investasi terbaik bagi para nasabah juga kami wujudkan melalui layanan wealth management pada kantor cabang Singapura yang telah berjalan dengan menggandeng manajer investasi global terkemuka. Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa di tengah volatilitas terdapat peluang yang selalu dapat dimanfaatkan oleh investor. BNI senantiasa mendampingi para nasabah melalui peran relationship manager serta investment spesialis yang siap untuk memberikan pendampingan terhadap strategi dan transaksi pengelolaan portfolio investasi. Komitmen tersebut juga kami tunjukkan melalui acara hari ini. Semoga pemaparan dari narasumber dapat menjadi informasi yang berharga bagi Bapak dan Ibu sekalian untuk mengatur strategi portfolio investasi untuk masa depan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sekali lagi Wakil Direktur Utama BNI, Ibu Alexandra Askandar atas keynote speech yang telah diberikan. Bapak dan Ibu sekalian, di tema ini pro-growth policy, kita tahu bahwa pro-growth policy yang ditempuh pemerintah melalui kebijakan fiskal yang ekspansif dan juga untuk menjaga stabilitas moneter dan percepatan pembangunan infrastruktur membawa dinamika yang baru bagi dunia investasi, perbankan, dan pasar modal. Dan untuk itu kita ketahui bersama bahwa pelaku sektor keuangan dituntut untuk lebih agile, lebih mampu membaca arah kebijakan, dan juga menangkap peluang di sektor-sektor prioritas, serta tentunya mengelola risiko yang muncul di tengah volatilitas yang ada di global maupun domestik, dan juga mengenai perubahan likuiditas. Di kesempatan kali ini kita akan membahas lebih dalam dan menyimak bersama pemaparan dari narasumber yang pertama. Beliau adalah pakar Treasury dan Global Markets dengan pengalaman lebih dari 25 tahun. Beliau pernah memimpin Markets and Security Services di HSBC Indonesia dan beliau juga berperan penting dalam merger HSBC dengan Bank Ekonomi Raharja. Beliau juga aktif di berbagai asosiasi industri dan untuk mendukung perkembangan pasar keuangan Indonesia di sepanjang role-nya. Kami persilahkan narasumber pertama kami untuk menyampaikan pemaparannya. Managing Director Treasury dan Antara, Bapak Ali Setiawan. Selamat
Sore Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya mengucapkan terima kasih kepada BNI yang udah mengundang kita untuk dan antara ya untuk bisa memberikan pemaparan mengenai pengembangan pasar, juga ke Bu Alexandra yang sudah menemani kita di sini. Terima kasih banyak. Mungkin sedikit background saya, sebelum di Danantara saya hampir 30 tahun di pasar finansial, financial markets, mostly di global markets, ya fixed income, treasury, debt capital markets, dan juga custody. Dan kebetulan saya juga banyak dulu sering diberikan PR oleh regulator kita untuk pendalaman pasar. Jadi nantinya kalau ada pertanyaan mengenai pendalaman pasar silahkan, karena saya biasanya memang diberikan tugas untuk memberikan masukan rekomendasi mengenai pendalaman pasar. Hanya ingin memberi masukan dan juga informasi mengenai investasi-investasi yang sudah kita rencanakan dan akan dijalankan segera. Mengenai waktu nanti berikan infonya ke saya, karena nggak pernah saya ke event dibilang waktunya terserah Bapak gitu, biasanya udah ada waktu gitu ya, tapi dibilang katanya terserah. Tapi jangan kelamaan, nanti kalau ada pertanyaan silahkan. Nah kalau dari Danantara kami, saya nggak akan terlalu panjang untuk menjelaskan mengenai the setup of Danantara, karena mungkin banyak dari Bapak Ibu semua sudah banyak mendengar mengenai Danantara, kenapa kita dibentuk dan diminta oleh Bapak Presiden untuk bisa banyak membantu berkontribusi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih besar ke depannya untuk Indonesia. Nah, terus terang pertama kali saya mau mulai di sini, kalau pertumbuhan ekonomi besar di Indonesia bukan tumpuannya hanya di Danantara, saya bilang itu dulu. Ya, kalau dibilang, oh Danantara ini nanti yang akan bisa menopang pertumbuhan ekonomi ke depan menuju 8%. Kalau kita melihat memang dari sisi ekonomi Indonesia, main engine kita kan domestic economy, Bapak Ibu semua. Ya, dan kita juga realize kalau misalnya only depending on our main engine, ya, yang namanya pertumbuhan 5% ke 6% aja udah sulit. Ya. Karena just focusing on domestic consumption, menurut saya akan sulit untuk mendorong ke pertumbuhan yang lebih tinggi. And masukan dari semua konsensus ekonomi, saya agree, ekonom, that we need a lot of more investment on on an investment. So the idea of Danantara ini kita juga bisa membantu to leverage ya the dividends coming from SOE dari BUMN untuk bisa fokus ke beberapa investasi yang bersifat strategis, multiplier yang besar, dan juga kedepannya bisa membawa added value social impact yang besar juga ke masyarakat Indonesia. Nah, dari sisi pembentukan Danantara mungkin secepatnya aja ya, we are not like the other sovereign wealth fund. Dan ini saya rasa Chief Doni udah sering memaparkan that we are an SOE based sovereign wealth fund. Yang dimaksud SOE based sovereign wealth fund adalah kalau sovereign wealth fund yang lain semua pendanaannya dari APBN, ya. Ada extra money. Well, we are not. Ya, pendanaan kita itu actually all comes from kerja keras dari semua BUMN di portfolio Danantara. So the main funding capital coming from SOE dividends, dan nantinya juga Danantara akan tapping ya to leverage the capital through capital markets. Kita udah melakukan one-off issuance tahun ini. Saya ngomongnya P-bond aja, nggak mau diperpanjang ya, tapi P-bond aja, Bapak Ibu semua udah tahu kalau di media udah mendengar. Dan kita juga akan melakukan pre-rating work juga next year untuk global issuance sebagai persiapan kalau nanti kita akan tapping into global issuance. Kenapa kita perlu global issuance juga? Karena fundingnya kita semua di mata uang rupiah. Because if it comes from SOE dividends, majority itu di mata uang rupiah. Sehingga we need another source of funding, multi-currencies, to support all the investment yang akan kita lakukan dengan beberapa partnership dengan asing. Ya. So saat ini kita sudah memiliki, just recently kita memfinalisasi fasilitas dari bank-bank asing, total facility 10 miliar dolar, tapi nantinya kita hanya utilisasi dulu 1 miliar dolar, bersifat revolving karena hanya untuk bridge facility, untuk mendukung beberapa proyek yang ada di pipeline kita. Nah,
Dari sisi, saya akan move on aja dulu ke bagian investasi. Kalau banyak pertanyaan mengenai investasi, banyak teman-teman yang suka nanya gitu ya, atau dari publik atau media, katanya Danantara begini, Danantara begitu katanya. Mungkin saya bilang 80%-nya gosip kali ya Bapak Ibu ya. Bukannya mengada-ngada, tapi emang kenyataannya banyak yang ditembak pertanyaannya ke kita, diomongin aja belum gitu kan. Saya setiap minggu ngikut, di meeting dengan Pak Rosan, Pak Doni, dan Pak Pandu, kita selalu berdiskusi setiap minggu, sebetulnya tiap minggu yang formalnya, cuman ya dadakannya juga banyak sih gitu ya. Dan topik-topik pembicaranya ada yang mengenai isu restrukturisasi, konsolidasi, dan juga potensi investasi. Dan banyak yang di media itu kebanyakan malah belum kita ngomongin, tapi udah ada di media. Ya. Jadi kalau misalnya dari sisi investasi, saya hanya sharing, memang kita akan fokus ke beberapa sektor ya. Yang pertama sudah pasti yang bersifat strategis. Bersifat strategis ini karena memang mandatnya diberikan oleh Presiden untuk dan sudah dikeluarkan impresnya untuk menjalankan investasi tersebut ya. Dan kenapa sampai dibilangnya butuh something yang strategi? Karena memang beberapa isu ini, it's a critical issue ya di Indonesia. Private sector mencoba masuk ya, tapi udah bertahun-tahun mandek. Karena urusannya banyak dengan banyak stakeholder, baik itu dengan Pemprov, baik itu dengan kementerian, lintas kementerian, Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, untuk supply-nya, untuk teknologinya, sehingga nggak pernah bisa kejadian gitu ya. Sehingga oleh karena itu Danantara diberikan mandat untuk orchestrating gitu ya, this particular project. And salah satunya yang sudah banyak didengar oleh Bapak Ibu semua on waste to energy. Ya. Karena this is a big issue untuk Indonesia, di beberapa kota udah becomes like a really critical issue dan kita diminta untuk bisa mempercepat program investasi tersebut. Yang memang bersifat jangka panjang, mungkin commercial IR-nya tidak tinggi, butuh disupport, didukung oleh pemerintah, tapi kita membantu untuk bisa mengkoordinasi supaya proyek ini bisa jalan lebih cepat dan semuanya udah pernah mendengar media coverage ya, sudah di-announce 24 potential partners dari asing untuk bisa dan banyak dari mereka juga joint venture dengan partner lokal. Ada 4 kota yang akan kita fokus saat ini, Bandung, Bekasi, Jogja, dan Bali ya, dan hopefully ya we'll be able to show the result soon. Ada juga proyek yang Bapak Ibu mungkin dengar mengenai proyek berkah di Mekah ya, mungkin didoakan aja oleh semua teman-teman di sini. Kita ada bidding ya untuk sebuah lahan yang nanti jaraknya itu sangat dekat ya, 2 km aja. Dan hopefully ya we'll hear the result nanti di bulan Desember. Jadi ada yang bersifat strategis dan kedua yang bersifat private, karena kalau kita nungguin proyek yang strategis mungkin makan waktu lama. Sekarang aja udah sering banyak ditanya-tanyain mana hasilnya ya kan. Tapi makanya kita juga building a second list of pipeline, bekerja sama dengan private sector, or what we call it a quick win deals. Kita akan bekerja sama, we may not be the majority, gak apa-apa, but kita bisa bekerja sama dengan private sector karena nantinya juga ujungnya off-take-nya juga dengan BUMN nantinya. Dan ketiga, investasi yang bersifat public markets di pasar modal. Nah kebetulan itu di bawah supervisi saya, nanti kita akan berinvestasi juga di pasar modal, equity markets, fixed income, di obligasi, di saham, baik itu di dalam negeri dan juga di luar negeri. Ya. Kenapa juga di luar negeri? Kalau saya mau ceritain panjang lagi, karena ini berhubungan dengan soal pendalaman pasar ya. Kita nggak mungkin menjadi mover and shaker of the market, ntar semua dibilang gara-gara Danantara. Ya, jadi kita akan take a part to support pendalaman pasar, but at the same time memang perlu reforms supaya pendalaman pasar di Indonesia lebih dalam, ya sehingga nanti kita juga bisa berinvestasi lebih besar, or else kita harus mendiversifikasi risiko kita, sehingga kita juga akan berinvestasi di luar mencari alpha return yang bisa baik dengan risk adjusted return yang terukur, and at the same time kita bisa membangun portfolio yang sustainable in the long run. Kalau ada pertanyaan lagi, kenapa sampai harus invest di instrumen pasar?
Jadi saya mau menjawab ya, lebih gampangnya dengan analogi yang simple aja. Kalau kita diberikan uang 1 juta ya, kita nggak mungkin berinvestasi semua ya di proyek yang beresiko, ya kan, udah pasti. Pasti ada porsi berapa persen yang diinvestasikan ke instrumen yang bersifat liquid, at any time sebagai cadangan bisa dipakai sewaktu-waktu. Dan ini semua normal ya, di semua sovereign wealth fund pasti seperti itu. Sovereign wealth fund itu ada beberapa tipe. Kalau kita lihat tipe yang paling mungkin Bapak Ibu pernah dengar Norges or GIC. Mereka return optimizer. Ya mereka banyak investnya ke pasar modal. Cari return aja pokoknya. Tapi ada juga yang National Development Project focus. Seperti the Saudis ya, the Khazanah. Focus on building project yang long term, mungkin gak ada hasilnya, but for the benefit, social impact yang besar kepada rakyatnya. Nah even yang sovereign wealth fund yang berinvestasi ke National Development Project, pasti ada 20-30% tetap porsinya di public markets ya, di pasar modal. Karena untuk cadangan bagi mereka jika sewaktu-waktu mereka butuhkan berinvestasi ke proyek yang lain. Jadi untuk menjawab, hanya untuk menjawab aja banyak pertanyaan juga sebelum saya ditanya, saya memberikan jawaban dulu. Pasti porsi kita berinvestasi di public markets itu ada, nggak mungkin nggak ada. Karena kita butuh investasi juga yang bisa memberikan return yang baik, sustainable, and at the same time liquid jikalau nanti dibutuhkan ke depannya ya. Jadi semua saya tuh jelaskan dengan upfront dulu ya. Yang namanya project itu nggak mungkin day one semuanya jalan. Utilisasi dari dana ini nggak mungkin di depan dibayar di depan lunas, ya pasti takes time. Sehingga kita treasury and public investment tetap harus melihat bagaimana kita memanage balance sheet kita dan istilahnya mengelola ya investasi dari dana tersebut, baik itu di pasar modal, baik itu dalam negeri dan juga di luar negeri. Jadi fungsi dari investasi kita, saya rangkumkan ada 3, strategis, private, and also public investment. Kita bisa berinvestasi di dalam negeri dan juga luar negeri, kalau project kebanyakan dalam negeri, tapi kita juga mengundang investor dari luar untuk berinvestasi. Dan ketiga, dari sisi investasi kita bisa lakukan secara langsung, directly or indirectly lewat beberapa external asset managers. Karena di sini banyak teman-teman asset managers ya. Saya sih being upfront gitu ya. Kalau saya belajar dengan all the other sovereign wealth fund in the first few years, mereka basically externalize everything dengan sovereign wealth fund, dengan asset manager. Karena mereka belum punya sistem. Sama seperti Danantara, kita ini is like ground zero, like startup. We set up everything from ground zero, nothing. Jadi kita wanting to make sure that we have a very robust system, straight through processing, front to back. Only when we have that system, kita memiliki transparansi sehingga kita bisa berinvestasi secara langsung. Or else kita akan berinvestasi, berpartnership dengan external manager, sehingga mereka bisa piggybacking on their infrastructure untuk bisa memproduce semua reporting, valuasi, risk, dan compliance. Mungkin saya selesai di sini aja, tapi all I want to say the last bit is, saya mengerti banyak mata ya melihat Danantara, and a lot of expectations need to be answered kepada Danantara. But rest assured, kita kalau melihat banyak muka-muka yang muncul di Danantara, a lot of us actually comes from professional credential institutions. Yang dimana kalau misalnya banyak pertanyaan ditembak bilang, mana investasinya, kok nggak bisa jalan, maunya cepat. Kita nggak mau cepat justru kalau dari kita ya. Kalau saya cepat-cepat aja untuk deploy uang, itu gampang. Tapi sewaktu kita deploy nanti belum ada framework yang benar, policy yang benar, SOP yang benar, investment mandate dan guideline yang benar, SAA yang benar, strategic asset allocation. All of that kalau kita nggak memiliki, nanti kita udah deploy, akan dihujat juga ditanyain. Waktu diinvestasi itu following proses apa gitu kan. Based on what guidance and policy. Sehingga saya selalu bilang kalau ke teman-teman sabar dulu. Kita tahun ini memang it's a setting up a year di mana kita sewaktu ingin membangun sebuah framework atau platform yang kuat dan safe itu makan waktu. Kenapa? Karena undang-undangnya juga baru ya. Dan recently juga ada undang-undang yang baru yang di-revise. Sehingga kita juga wanting to make sure taksonomi yang ada di undang-undang tersebut itu tercover, ada cantolannya dari sisi pedoman dan
kebijakan di dalam framework kita. Kalau nanti itu semua udah jadi, udah beres, ya, nanti kita bisa pasti moving forward dengan lebih cepat. Dan kita sekarang actually working in parallel, ya, dengan bagian investasi yang akan kita lakukan. At the same time kita masih memfinalisasi semua kebijakan-kebijakan policy dengan tata kelola yang baik di dalam Danantara, baik itu di holding dan juga di subholding DAM dan DIM. Rest assured dan juga ke depannya kita pasti akan mencoba membantu dan berkoordinasi dengan pemerintah untuk memaksimalkan investasi, ya, yang bisa membawa social impact dan economic impact yang besar di Indonesia. And hasilnya itu memang nggak bisa sekejap, ya, nggak bisa abrakadabra langsung muncul, hasilnya itu akan bisa dirasakan. Tapi yang udah pasti, a lot of these projects yang meant for the benefit, ya, added value and multiplier impact untuk rakyat Indonesia. And at the same time, dana yang dikelola pun akan kita kelola secara profesional. Ya, jadi last but not least, I just want to quote, di Danantara itu kita baru berasa kayaknya kerja keras lagi sih gitu ya. Sampai malam, kadang-kadang meetingnya dadakan. One of the thing kalau ditanyain, Pak Ali, bedanya apa dulu dari HSBC 30 tahun ya ke Danantara dengan pemerintah? Saya cuma nggak biasa yang dadakannya itu, dadakan gitu ya. Terus emailnya kalau muncul ke saya urgent gitu kan. Dalam seminggu ini harus, ya, kalau enggak ya ntar gimana gitu. Ya, jadi we are getting used to that, makanya teman-teman di Danantara ini yang join di tempat kita selalu bilang just the quote from Billie Jean King, pressure is a privilege for us. Jadi kalau mendapatkan tekanan itu it's kehormatan bagi kita ya, karena yang namanya tiap hari kalau nggak ada sesuatu yang tiba-tiba dan dadakan ya itu bukan di Danantara ya. But we try our best ya, making sure that the pace of movement nanti ke depannya itu berdasarkan platform yang baik, framework yang kuat, governance yang robust, sehingga nanti investasinya pun bisa berjalan dengan sustainable dan baik ke depannya. Mungkin sekian dari saya aja. Terima kasih semuanya. All the best for this year, udah bulan Desember ya. So all the best for 2026. Kita berikan apresiasi sebesar-besarnya untuk Pak Ali Setiawan. Thank you, Pak. Nanti kita juga akan berbincang dan berdiskusi langsung di panel di rangkaian acara berikutnya bersama dengan Pak Ali. Namun terima kasih banyak terlebih dahulu atas pemaparan yang telah diberikan. Berikutnya, Bapak dan Ibu para hadirin yang terhormat, mari kita simak pemaparan yang kedua dari narasumber kami. Beliau memiliki pengalaman lebih dari 17 tahun sebagai ekonom termasuk di IMF dan Mandiri Sekuritas sebelum bergabung dengan BNI pada tahun 2023. Beliau pernah meraih sejumlah penghargaan seperti Best Economist for Indonesia based on Asia Money Broker Polls di tahun 2016. Dan tanpa membuang waktu lagi, saya akan panggilkan ke atas panggung Chief Economist dari BNI, Bapak Leo Putra Rinaldi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya yang terhormat Bu Sandra, Pak Ali, jajaran direksi SCVP, dan tentunya nasabah dan mitra bisnis BNI semuanya, semoga sehat dan aman selalu. Jadi mungkin disclaimer sedikit, saya agak trauma presentasi hampir jam 5 karena biasanya presentasi makro itu menjadi lagu yang baik untuk semuanya tertidur gitu. Jadi saya pastikan presentasi saya hanya 10 menit, nanti mungkin kita lebih banyak di sesi diskusi dan Q&A. Jadi Bapak Ibu, judul presentasi saya itu Expecting Solid Growth Ahead. Jadi ini mungkin melanjutkan pemaparan dari Pak Ali, bahwa kita melihat bahwa kondisi makroekonomi di tahun 2026 itu lebih baik dibandingkan 2025. Nah mungkin untuk memberikan kerangka buat Bapak Ibu, jadi mungkin salah satu pertanyaan yang sering saya terima dari investor adalah stimulus fiskal. Jadi
kalau Bapak Ibu lihat pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal kedua dan kuartal ketiga, sebenarnya pertumbuhan ekonomi kita sudah balik ke level 5%. Jadi kuartal ketiga 5,04% year on year, kuartal kedua itu 5,12%. Tapi pertanyaannya adalah, walaupun pertumbuhan ekonomi sudah balik ke level 5%, pertanyaan dari investor, kenapa pemangku kebijakan lebih agresif dan lebih besar menyalurkan stimulus fiskal, even dibandingkan semester pertama tahun 2025, walaupun pertumbuhan ekonominya sudah balik ke 5%. Nah, tentu alasan yang pertama adalah pemangku kebijakan ingin menjaga momentum pertumbuhan ekonomi tetap solid di kisaran 5%. Namun menurut saya alasan fundamentalnya adalah pemerintah ingin terus memperbaiki kualitas dari pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Jadi dengan kata lain, mengurangi ketimpangan ekonomi Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ini terrefleksi dari data tenaga kerja. Jadi kalau Bapak Ibu lihat chart sebelah kiri atas, ini adalah unemployment rate Indonesia. Unemployment rate Indonesia peak-nya itu di tahun 2020, di level 7,07%, persistently turun, dan pas saat BPS mengumumkan angka PDB di kuartal ketiga di bulan November, unemployment rate kita tahun ini di 4,85%. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau kita trace ke belakang, angka ini merupakan angka paling rendah sejak 97, atau angka yang paling rendah sejak Asian Financial Crisis. Tapi anomalinya adalah, walaupun unemployment rate kita itu terendah sejak 28 tahun terakhir, kalau Bapak Ibu lihat chart sebelah kanan atas, household consumption growth atau household consumption yang memegang 53% dari kue ekonomi kita, pertumbuhannya itu even di bawah 5%, masih di bawah 5%. Jadi pertumbuhan konsumsi itu even belum di atas pre-pandemic levelnya di atas 5%, walaupun unemployment rate kita itu terendah ever. Nah, pertanyaannya adalah apa yang bisa menjelaskan disconnect dari dua data ini? Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, itu ternyata jawabannya di penyerapan tenaga kerja. Jadi kalau Bapak Ibu lihat chart sebelah kiri bawah, ternyata yang membuat unemployment rate kita turun itu lebih didorong karena penyerapan tenaga kerja informal. Jadi kalau Bapak Ibu lihat pre and post pandemi 2019 sampai 2025, itu penyerapan tenaga kerja informalnya itu 11,8 juta orang. Dan seperti diketahui, ini yang menjelaskan walaupun sudah ada perbaikan, tenaga kerja informal sekarang porsinya terhadap total workforce Indonesia itu 58%. Jadi ini yang mungkin menjelaskan disconnect antara unemployment rate dan juga household consumption, karena kalau kita lihat penyerapannya lebih didorong oleh tenaga kerja informal. Dan ini yang menjelaskan kalau Bapak Ibu lihat chart sebelah kanan bawah, kenapa pertumbuhan upah nominal Indonesia tahun ini tumbuhnya hanya 1,9%. Jadi even lebih rendah dibandingkan tingkat inflasi Indonesia yang berada di kisaran 2,7%. Jadi ini menjadi alasan Bapak Ibu untuk menjawab investor, kenapa pemerintah tetap agresif mengeluarkan stimulus fiskal walaupun pertumbuhan ekonomi balik ke 5%, karena pemerintah ingin terus memperbaiki kualitas ekonomi itu sendiri dengan mengurangi timpangan. Bapak Ibu bisa lihat bahwa stimulus fiskal yang diperkenalkan di bulan September itu totalnya lebih besar dibandingkan stimulus yang pertama dan kedua yang dilakukan pemerintah di semester pertama. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan stimulus yang ketiga ini sudah digabungkan dengan BLT di bulan Oktober itu 46,2 triliun rupiah. Jadi 2 kali lipat dari stimulus paket yang kedua. 46,2 triliun rupiah ini sizable Bapak Ibu, karena kalau kita lihat porsinya itu hampir 0,4% dari kue ekonomi Indonesia di kuartal keempat. Bapak Ibu bisa melihat bahwa narasi dan fokus pemerintah untuk stimulus fiskal itu juga shifting. Kalau kita lihat sebelumnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, tapi kalau kita lihat sekarang fokusnya juga job creation, penciptaan lapangan pekerjaan. Jadi saya ambil contoh 8 program stimulus yang diperkenalkan pemerintah di bulan September sampai akhir tahun, ini di luar BLT 30 triliun di bulan Oktober, Bapak Ibu bisa lihat bahwa ada internship program.
buat lulusan universitas, targetnya 80.000. Pemerintah rencananya akan membuka batch ketiga. Itu harapannya akan menyerap 20.000 lagi. Jadi total 100.000 penyerapan dari lulusan universitas. Kalau kita lihat ada sekarang program namanya Cash for Work. Jadi Cash for Work ini merupakan program stimulus yang dikomandoi oleh Kementerian Transportasi dan PU, fokusnya membangun infrastructure projects dengan menyerap tenaga kerja targetnya 600.000 orang. Dan kalau kita lihat yang lainnya Bapak Ibu, termasuk mendukung daya beli dari tenaga kerja informal. Jadi Bapak Ibu sekarang bisa lihat bahwa ada diskon JKK, JKM untuk ojol, nelayan, dan petani yang sebelumnya hanya diperuntukkan untuk tenaga kerja yang berada di sektor padat karya. Jadi kalau kita lihat memang stimulus fiskalnya itu align dengan yang tadi kita sebutkan dari sisi tenaga kerja. Jadi job creation itu menjadi fokus utama selain mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih. Jadi Bapak Ibu, dari kami di BNI, dengan stimulus fiskal yang dilakukan oleh pemerintah di kuartal keempat alone yang hampir mencapai 50 triliun, ditambah lagi dengan impact dari kebijakan akomodatif Bank Indonesia, kita memproyeksikan preliminary forecast kita untuk pertumbuhan ekonomi di kuartal keempat itu 5,3%. Jadi kuartal kedua 5,12, kuartal ketiga 5,04, kita expect kuartal keempat itu 5,3. Jadi full year pertumbuhan ekonomi kita tahun ini di level 5,08%. Jadi ini mungkin gambaran kepada Bapak Ibu bahwa memang fokus pemerintah di jangka pendek itu adalah memastikan consumption side of the GDP-nya itu solid terlebih dahulu. Karena 53% dari kue ekonomi Indonesia itu berada di sisi konsumsi. Nah, boleh ke slide berikutnya. Nah, kenapa saya membawa kerangka atau narasi presentasinya seperti ini untuk memberikan masukan ke 2026. Jadi kalau Bapak Ibu tanya kepada kita, bagaimana momentum pertumbuhan ekonomi di 2026, kita melihatnya masih solid. Jadi pertumbuhan ekonomi kita melihatnya masih berada di kisaran 5% karena beberapa faktor. Yang pertama adalah dari sisi fiskal. Jadi kalau Bapak Ibu lihat APBN tahun 2026, pemerintah menargetkan fiscal spending itu naiknya 9%. Dari prognosa tahun ini pertumbuhannya 4-5%. Dan menariknya Bapak Ibu, kalau kita lihat APBN lebih sentralistik. Kenapa saya bilang lebih sentralistik? Karena kalau Bapak Ibu lihat garis yang warna orange, central government spending itu targetnya tumbuh 19%. Jadi total fiscal spending tumbuh 9, tapi central government spendingnya tumbuh 19%. Jadi yang di offset itu adalah transfer to region. Nah, kenapa arah dari APBN lebih sentralistik? Karena kalau kita lihat tabel sebelah kanan, fokus pemerintah align dengan yang dilakukan di akhir tahun dari sisi stimulusnya, itu welfare spending. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, ini adalah belanja KL untuk 2026. Nah, Bapak Ibu bisa lihat KL-KL yang menerima alokasi anggaran paling besar di tahun depan itu berkaitan semua dengan welfare. Pertama MBG tentunya, tapi ada KL di Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Pendidikan, Kementerian even Agama. Jadi fokusnya di sisi welfare spending. Jadi kita lihat yang pertama fiscal spendingnya naik, kedua lebih sentralistik, yang kedua adalah kebijakan sifatnya lebih akomodatif dari sisi BI, kita ngelihat lag impact-nya akan optimum di 2026, karena historically kebijakan akomodatif Bank Indonesia itu impact-nya 6-12 bulan, jadi kalau kebijakan akomodatifnya itu agresif di semester kedua, impact optimumnya di 2026. Waktu saya habis, tapi mungkin saya mau spend mungkin 2 menit terakhir, itu di sisi angle yang berbeda dan juga resiko. Jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat bahwa realisasi dari APBN tahun depan itu seharusnya lebih cepat karena masa transisi sudah selesai. Jadi saya melihatnya bahwa tahun ini merupakan masa transisi. Dan sama seperti pemerintahan baru semuanya, biasanya memang tren pertumbuhan ekonomi itu akan berbeda. Jadi saya ambil contoh sederhana, tren pertumbuhan ekonomi pas saat zaman Pak Jokowi jadi presiden tapi di periode pertama. Bapak Ibu ingat pas saat 2014
Oktober Pak Jokowi terpilih jadi presiden, pertumbuhan ekonomi kita 5%. Pak Jokowi masuk masa transisi, kalau kita lihat ada konsolidasi kebijakan, kabinet baru, alokasi anggaran, direallocate dan yang lain-lainnya. Kalau Bapak Ibu ingat di masa transisi itu 2015 sebenarnya pertumbuhan ekonomi kita di bawah 5, di 4,9%. Tapi setelah konsolidasi selesai, transisi semuanya sudah terjadi, pertumbuhan ekonomi gradually meningkat. Nah, saya melihat bahwa pola tersebut akan berulang dengan pemerintahan sekarang. Walaupun dari sisi global memang challenge-nya lebih banyak. Jadi kita melihat bahwa dari angle yang berbeda, rasanya pattern-nya itu akan repeating lagi karena masa transisi sudah selesai. Jadi pertanyaan berikutnya, resikonya apa Bapak Ibu? Nah, resiko yang paling besar dari sisi kita melihatnya currency risk. Currency risk merupakan resiko yang paling besar, lebih karena faktor globalnya. Boleh ke slide berikutnya. Jadi mungkin ini gambaran singkat aja Bapak Ibu, kita melakukan observasi pertumbuhan ekonomi negara-negara yang tergabung dalam G20 sama ASEAN 5. Kita lihat pertumbuhan ekonominya dibandingkan tahun lalu dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi 10 tahun di luar pandemi. Bapak Ibu bisa lihat hampir 60% negara yang tergabung G20 ASEAN 5 itu masuk kuadran yang paling kiri. Itu kuadran yang paling negatif. Jadi dia economic cycle-nya deteriorating. Nah, Indonesia itu masuk kuadran yang kanan, accelerating. Jadi kalau dari sisi global uncertainty masih tinggi, nanti mungkin kita bisa diskusikan. Sehingga kita melihat bahwa ruang bagi BI untuk menurunkan BI rate itu ada tapi terbatas. Karena currency risk tinggi. Jadi kalau Bapak Ibu tanya kepada kita, berapa BI bisa menurunkan BI rate lagi, mungkin 25 sampai 50 bips lagi. Overall Bapak Ibu, Indonesia dibandingkan global negara-negara lain in relative terms lebih baik. Pertumbuhan ekonomi kita lebih 5%, karena kita take it for granted pertumbuhan ekonomi kita 5%. Karena kalau kita lihat rata-rata pertumbuhan ekonomi G20 itu hanya 2-3%. Jadi Indonesia menjadi bright spot di antara negara-negara lain. Nah, slide saya yang terakhir adalah mengeko apa yang Pak Ali tadi sampaikan. Kalau Indonesia ingin mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan sustain, maka key-nya itu adalah investasi. Sehingga structural policies itu perlu dilanjutkan secara terus-menerus. Ini yang berhubungan dengan AI, ESG, dan kalau kita lihat faktor-faktor lain. Jadi investment itu menjadi penting bila kita ingin mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan sustain, sehingga mengadres structural policies itu menjadi penting di luar hard infrastructure, soft infrastructure menjadi. Mungkin saya akhiri di sini, nanti mungkin setelahnya kita bisa lebih banyak diskusi. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Leo Putra Rinaldi atas paparan makroekonominya, evaluasi 2025 dan juga prospek 2026 secara makro. Kita akan lanjut ke paparan narasumber yang berikutnya, Bapak dan Ibu. Beliau adalah seorang market strategist dengan lebih dari 20 tahun pengalaman di pasar modal Indonesia. Beliau memimpin tim riset yang menghasilkan insight strategis di bidang saham, makroekonomi, dan investasi. Sebelum di BNI Sekuritas, beliau juga memegang berbagai posisi senior di sekuritas termuka, serta meraih gelar MBA dari University of Windsor dan Bachelor of Science dari Queen's University, Kanada. Saya persilahkan untuk memaparkan presentasi terakhir di kesempatan kali ini ke atas panggung, SEVP Research BNI Sekuritas, Bapak Erwan Teguh. Kita berikan apresiasi yang sebesar-besarnya untuk Pak Erwan. Yang terhormat nasabah BNI Private, Emerald, dan juga Bapak dan hadirin sekalian. Saya sangat senang tadi mendengar paparan Pak Leo karena untuk mungkin pertama kali dalam sekian lama beliau itu sangat optimistik mengenai pertumbuhan ekonomi kita memasuki tahun 2000. Dan yang ingin saya diskusi secara spesifik itu adalah mengenai usaha saham kita di Indonesia.
Dan saya akan mulai dengan satu chart yang menggambarkan kurang lebih 23 tahun tren dari JCI, Jakarta Composite Index, dan juga rupiah. Belum ya? Oke. Ada beberapa poin yang ingin saya tunjuk di dalam chart ini. Yang pertama adalah bahwa kalau kita melihat JCI dari tahun 2002 sampai terakhir sekitar bulan-bulan ini 2025, compounded average growth-nya itu kurang lebih 13%. Dan saya juga highlight ada beberapa event-event selama 23 tahun perjalanan yang dimana sebenarnya dunia mengalami stres yang sangat luar biasa. Apakah itu global financial crisis di 2008 maupun terjadinya COVID di tahun 2020. Tapi tetap saja bahwa indeks itu memberikan return, dan saya bisa argue bahwa risk adjusted basis itu lebih baik dibandingkan dengan instrumen-instrumen yang lain. Jadi itu poin pertama. Oleh karena itu saham di Indonesia secara spesifik memberikan return yang sangat baik dibandingkan dengan aset kelas yang lain. Nah, yang kedua itu adalah bahwa setiap kali terjadi krisis, terutama terjadi koreksi yang sangat dalam, itu boleh dibilang hampir foolproof, menjadi saat yang paling tepat untuk membeli saham. Kurang lebih begitu sih. Jadi kalau kita melihat di tahun 2008, 2013, 15, dan juga 2020, seandainya kita memiliki keberanian untuk membeli saham, ternyata return-nya itu sangat luar biasa. Jadi itu mungkin menjadi salah satu lesson lagi. Kalau terjadi krisis, lebih baik kita tutup mata, kita membeli saham, kurang lebih begitu. Nah, yang ketiga itu adalah sekalipun terjadi volatilitas yang sangat besar di mata uang kita, tetapi tetap saja indeks saham itu mengalami apresiasi. Jadi kalau kita put in financial term, boleh dibilang saham itu menjadi semacam hedging untuk currency kita. Jadi kalau tadi Pak Leo menyebutkan bahwa resiko kita adalah kemungkinan rupiah bisa terjadi pelemahan memasuki tahun 2026, boleh dibilang bahwa salah satu investment strategy yang bisa diadopsi itu adalah melihat opportunity di bursa saham. Oke. Nah, ada 3 tren yang saya akan highlight, 3 dari sekian banyak tren, tapi ini menurut saya 3 tren yang sangat dominan. Apakah sudah berjalan atau kemungkinan akan sangat dominan memasuki tahun 2026, dan juga mungkin ini adalah tren yang akan last bukan cuma setahun 2 tahun, tetapi mungkin untuk jangka waktu yang cukup lama. Nah, yang pertama ini adalah mengenai sesuatu yang sudah banyak dibicarakan, mengenai terjadinya konflik perdagangan. Jadi dari sisi politik ada yang bilang dari unipolar menjadi multipolar. Tetapi apa yang kita observe dari akhir tahun lalu memasuki 2025 terjadi pergeseran dampak terhadap financial instrument secara spesifik. Jadi yang terjadinya pertama dianggap terjadinya pelemahan dolar, memang terjadi sekitar 10%. Tetapi kemudian karena kurangnya alternatif lain terhadap dolar, terjadinya satu tesis yang lebih luas, yaitu debasement of fiat currency. Nah, oleh karena itu mungkin yang menjelaskan kenapa pergerakan harga emas itu begitu steep ke atas. Jadi ini adalah salah satu tren, apakah karena didorong oleh faktor politik, faktor konflik perdagangan, ataupun konflik-konflik yang lain yang saya akan jelaskan sedikit lebih jauh nantinya, terjadilah reposition dari mata uang. Jadi gold contohnya, umpamanya sesuatu yang actionable itu mungkin menjadi salah satu aset yang mungkin Bapak dan Ibu harus consider sebagai long term holding. Nah, poin kedua ini adalah sesuatu yang sangat sering kita dengar mengenai AI, artificial intelligence. Apa sebenarnya
yang kita di Indonesia ini sesuatu yang kita bisa actionable. Siklus pertama investasi di AI ini memang tidak memiliki dampak yang terlalu besar untuk kita. Tetapi kalau kita menelaah analisa-analisa, apakah dalam waktu setahun, 2 tahun, ataupun jangka waktu yang lebih lama, apa yang akan terjadi itu adalah demand untuk energi yang sangat-sangat besar dan itu kemungkinan tidak bisa dipenuhi dengan sistem yang ada sekarang ini. Jadi boleh dibilang harus ada investasi yang sangat besar untuk mensuplai kebutuhan energi yang sedemikian besar yang di-demand oleh AI. Nah ini adalah satu benang merah yang kita bisa manfaatkan di Indonesia. Karena kita adalah net exporter of energy dan kita memiliki mineral-mineral yang memang menjadi sumber energi baru, kurang lebih begitu. Dan terutama salah satu hal lagi adalah kita memiliki kapasitas geothermal yang salah satu yang paling besar di dunia. Nah yang terakhir ini adalah sesuatu yang closer to home, yang berhubungan dengan kita semua dan sesuatu yang sangat dilematis untuk beberapa professional fund manager, terutama di dalam negeri, adalah tren yang sudah berjalan hampir 2 tahun dan kelihatannya akan persistent untuk tahun-tahun ke depan. Yaitu yang so-called retailization of investor base kita dan juga salah satu hal lagi yang kemungkinan akan lebih dominan lagi memasuki tahun 2026 adalah role-nya Danantara. Dalam hal ini seperti Pak Ali sudah illustrate tadi, salah satu bagian daripada investment target Danantara adalah public market. Jadi ini adalah salah satu hal yang kita harus cermati. Apakah berarti bahwa vibe ataupun meme itu akan terus menjadi katalis untuk saham-saham ataupun terjadinya koreksi institusional yang dimana price discovery itu akan menjadi lebih nyata. Nah, mungkin saya akan illustrate lebih jauh. Poin pertama, the debasement currency bermula dari concern dari investor secara general. Saya refer ke slide chart yang kiri atas, di mana karena fiscal policy yang sangat agresif dari Amerika, apapun alasannya, dan dengan bill yang sangat agresif tahun 2026, yang so-called One Big Beautiful Bill-nya Donald Trump, proyeksi dari pemerintah ataupun agensi dari Amerika sendiri bahwa debt level Amerika itu akan naik lebih signifikan lagi dalam tahun-tahun mendatang. Nah itulah yang pertama istilahnya spark terjadinya pergeseran dari dollar based investment itu ke currency-currency yang lain. Jadi terjadinya diversifikasi. Nah yang cat kiri bawah, kalau kita perhatikan selama beberapa tahun karena Amerika so-called exceptionalism dan outperformance terjadi crowding out effect, di mana negara lain tidak menerima investasi sebesar yang terjadi di Amerika. Nah dengan adanya concern point pertama tadi dan kemudian terjadinya geopolitik yang lebih sengit lagi, terjadilah satu structural yang kemungkinan akan berlanjut selama bertahun-tahun untuk diversifikasi dari US-based asset. Tetapi kemudian dengan berjalannya waktu dengan masa selama 2025 ini terjadi satu kenyataan bahwa tidak ada aset kelas yang cukup besar untuk mengabsorb istilahnya diversifikasi dari US dan sedemikian sehingga terjadilah pushback dari beberapa negara yang lain, contoh di EU dan sebagainya. Jadi oleh karena itu apa yang kita observe itu adalah terjadinya kenaikan harga emas yang sangat luar biasa dan pada saat yang bersamaan kalau kita perhatikan cycle daripada gold aset yang ada di central bank itu terjadi juga kenaikan. Jadi typically narasi yang kita dengar itu adalah bahwa central bank di luar daripada Amerika itu menambah posisi goldnya. Jadi ini mungkin satu tren yang
Bapak Ibu bisa consider dalam melakukan investment decision ke depan, yaitu gold as a more prominent ataupun weighting yang lebih besar dalam portfolio Bapak dan Ibu sekalian. Next slide. Yang kedua ini adalah mengenai AI. Nah ini saya ada beberapa chart yang untuk mengilustrate saja permintaan yang sangat besar atas kebutuhan listrik. Dengan kalau seandainya AI itu benar-benar dilakukan, investasi kita tahu sudah berjalan, dan kalau benar-benar di-execute, itu kemudian dampaknya apa? Yaitu kebutuhan atas energi. Chart di kanan atas kita melihat sekalipun harga minyak turun, tetapi sebenarnya average energy cost dunia itu sudah mulai naik. Dan kalau betul data center dan seterusnya akan dibangun dan selesai, demand atas listrik itu akan naik lebih signifikan lagi. Nah ini salah satu proyeksi yang di chart kanan bawah itu menunjukkan bahwa pertumbuhan energi dari IT related itu akan naik very significant dalam 5 tahun ke depan. Nah dalam hal ini investment opportunity bagi kita itu adalah apakah energi ataupun sesuatu yang berhubungan dengan energi, dan kebetulan memang Indonesia memiliki aset-aset ataupun resources tersebut. Dan ketiga ini adalah ini ada beberapa cara yang saya suka untuk selalu saya tampilkan, terutama yang kiri bawah. Jadi kalau kita melihat indeks bursa kita dalam dolar dan dibandingkan dengan GDP per kapita, itu korelasinya cukup signifikan. Jadi kalau betul satu hari kita bisa 23.000, indeks kita akan sangat luar biasa, kurang lebih begitu sih. Tetapi that aside, ini waktu saya sudah habis, mungkin saya akan percepat. Kalau kita melihat apa yang terjadi di perubahan komposisi kepemilikan saham di kita, figur 14 contohnya, itu menunjukkan bahwa komposisi so-called retail investor itu sekarang sangat dominan dibandingkan dengan institution investor di bursa kita. Dan juga kalau kita melihat yang di foreign investor itu sekarang lebih driven oleh ETF ataupun passive investment. Jadi oleh karena itu pergerakan antara fundamental dengan sesuatu yang lebih berhubungan dengan likuiditas itu menjadi tidak lagi one-on-one basis. Jadi oleh karena itu bagi kita kalau umpamanya kita mengevaluasi satu counter umpamanya, salah satu faktor yang kita harus perhatikan juga itu adalah keterkaitan itu terhadap investor base yang sangat-sangat. Nah dalam hal ini kita belum menunjukkan dampak daripada umpamanya kalau Danantara sudah lebih prominent sebagai public investor di bursa kita. Ini saya akan cuma skip through. Pada dasarnya ada 2 tahun berturut-turut yang meng-push pergerakan ataupun performance dari saham kita itu no longer so-called blue chip. Itu terjadi pergerakan, penggeseran, dan apakah ini akan dominan dan persis, saya pikir time will tell. Vibe ini just to show you aja bahwa historically argumennya adalah no, bahwa Vibe itu tidak bisa carry secara terus-menerus. Tapi kalau kita melihat beberapa chart ini kelihatan sekali bahwa tahun ini akan memasuki satu periode ataupun satu tahun yang dimana Vibe itu sangat dominan dalam menggerakkan bursa kita. Next please. Ini menjadi chart terakhir saya, dan ini saya cuma ingin menyampaikan bahwa sesuai dengan title dari presentasi saya, paradigma baru, dan kebetulan kalau kita melihat pergantian pemerintahan dan juga apa yang menjadi global trend, kelihatan sekali ada katalis-katalis ataupun driver-driver yang sangat berbeda antara periode tahun 2004 sampai 2013, 2014, 2014, dan sudah pasti 2025 dan seterusnya. Jadi ini like it or not,
ini adalah salah satu observation yang sangat penting untuk menentukan positioning daripada portfolio Bapak dan Ibu. Now with that, I thank you for your attention. Terima kasih. Pak Irwan Teguh, terima kasih banyak atas pemaparannya. Kami persilakan Pak Irwan untuk kembali ke tempat. Pemirsa CNBC Indonesia yang terhormat, sesaat lagi kita akan menyaksikan diskusi menarik dengan tema Portfolio Strategy in the Pro-Growth Policy Era. Jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami di CNBC Indonesia.